Sebelum dimulai, saya sarankan agar Anda bergabung di grup Facebook Study Mandiri untuk belajar bersama dengan anggota grup Facebook lainnya. Video kali ini membahas preposisi atau kata depan to dan for yang sama-sama memiliki arti untuk. Meski demikian, kedua preposisi ini sebenarnya memiliki arti dan kegunaan yang berbeda dalam bahasa Inggris, meskipun dalam bahasa Indonesia keduanya memiliki arti yang sama. Inti perbedaan dari kedua kata ini adalah bahwa to mengindikasikan pergerakan seseorang atau sesuatu dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu orang ke orang lain. Sedangkan for mengindikasikan tujuan akhir yang ingin dicapai, objektif, keinginan, atau kreativitas. Karena kedua kata ini adalah dua preposisi yang sangat umum dalam bahasa Inggris, kedua kata ini juga memiliki sejumlah arti dan kegunaan. Selain berperan sebagai preposisi kata depan, for juga terkadang berfungsi sebagai kata penghubung. Selain itu, to juga dapat digunakan sebagai penanda kata kerja infinitif atau kata kerja verb 1, seperti misal to work dari kata dasar work, dan terkadang sebagai adverb atau kata sifat. Perbedaan antara to dan for mungkin sekarang terdengar cukup banyak dan rumit. Oleh karena itu, mari bahas penjelasan lengkap keduanya berikut ini. Mengenai to mengindikasikan adanya pergerakan atau perpindahan seseorang atau sesuatu dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu orang ke orang lain. Kata kuncinya di sini adalah terjadinya perpindahan. Kata ini memiliki tiga peran dalam bahasa Inggris sebagai preposisi, penanda kata kerja infinitif atau verb 1, dan adverb, kata sifat. Berikut ini adalah beberapa contoh penggunaan to dalam sebuah kalimat sesuai dengan ketiga peran tersebut. Annie is going to Bali with her family. Annie pergi ke Bali bersama keluarganya. Her mother is giving some money to Annie. Ibunya memberikan uang kepada Annie. Annie doesn't want to take a bus to go to Bali. Annie tidak mau naik bis pergi ke Bali. Selain dilihat dari ketiga peran to dalam sebuah kalimat bahasa Inggris, penggunaan kata to juga dapat dilihat dari fungsinya. Pada dasarnya, terdapat dua jenis fungsi penggunaan to. Yang pertama adalah untuk menunjukkan arah. Sebagai contoh kalimat, Bali is about 1,000 kilometers to the east from Jakarta. Bali berada sekitar 1.000 km ke arah timur dari Jakarta. Sedangkan fungsi penggunaan to yang kedua adalah untuk menunjukkan tujuan atau hasil. Sebagai contoh, they go to Bali to make a happy holiday. Mereka pergi ke Bali agar masa liburan menjadi menyenangkan. Selanjutnya, preposisi for. For mengindikasikan adanya sebuah tujuan, sebuah titik yang ingin dicapai, sebuah objektif, sebuah keinginan, ataupun sebuah aktivitas. Dalam bahasa Inggris, kata ini memiliki dua peran, sebagai preposisi dan sebagai kata penghubung.
Hal ini berarti bahwa for dapat digunakan untuk menyambungkan dua klausa menjadi satu kalimat yang utuh. Untuk lebih jelasnya, berikut contoh penggunaan for sebagai kedua peran tersebut dalam sebuah kalimat bahasa Inggris. Annie's parents want to give the best for their family. Orang tua Annie ingin memberikan hal yang terbaik untuk keluarganya. I would like to tell you about Bali after get back from holiday. Saya ingin memberitahukan kamu tentang Bali nanti setelah selesai liburan. Annie wants to thank to her parents for giving her a nice holiday. Annie ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tuanya atas diberikannya liburan yang indah. Selain dua peran tersebut, ternyata for juga memiliki dua arti atau fungsi lainnya. Fungsi yang pertama adalah untuk menunjukkan tujuan atau kegunaan. Kemudian fungsi kedua untuk menunjukkan suatu hal yang seharusnya diterima atau diberikan kepada siapa. Untuk lebih jelasnya, sebagai contoh kalimat yang menggunakan for dengan kedua fungsi tersebut dalam sebuah kalimat. You cannot park here because this parking spot is for VIP customer only. Anda tidak bisa parkir di sini karena tempat parkir ini hanya untuk pelanggan VIP. Someone called for you earlier when you were out. Seseorang menelpon Anda tadi ketika Anda sedang di luar. I forgot to buy a present for my sister. Saya lupa membelikan hadiah untuk kakak saya. Agar channel Study Mandiri semakin berkembang, mohon bantuannya subscribe, like, dan share ke grup WA dan Facebook, supaya pengetahuan menyebar lebih luas. Selamat belajar. Terima kasih.